Sekarang usaha yang didirikan, bisnis yang didirikan oleh Bu Wilda tuh punya omset satu tahunnya bisa sampai 10 miliar. Satu bulan. Satu bulan bahkan 10 miliar. Wow, itu rekening saya nggak nampung tuh Bu duit segitu tuh. Halo Getter, selamat datang lagi bersama saya Rizal Febriansyah dalam Angkat Bicara. Berani angkat, bicara di sini. Di episode kali ini itu nggak akan kalah seru karena sekarang saya ada di daerah Sentul. Saya dapat kesempatan untuk datang ke gudang pengolahan sampah bersama salah seorang sociopreneur. Keren banget pokoknya, dan dia dijuluki sebagai Ratu Sampah. Aneh banget ya, tapi sebetulnya nggak aneh-aneh banget sih, karena nanti teman-teman pasti bakal jauh lebih terinspirasi kenapa dia bisa dijuluki Ratu Sampah. Langsung kita panggil aja ya orangnya, Ibu Wilda Yanti. Halo Ibu. Halo. Halo, nah si Ratu Sampah sudah ada di sebelah saya. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Nah, bukan dijuluki Ratu Sampah nih Bu. Sakit hati nggak sih Bu? Enggak sih, karena itu saya juga nggak tahu kenapa dijuluki Ratu Sampah. Cuma nggak pernah sakit hati karena itu karena memang kegiatan saya sehari-hari di sampah. Jadi ya biasa aja gitu. Biasa Jadi aja nggak ya? yang kesel, sakit hati gitu enggak. Nah, Terus kan Ibu itu punya background latar pendidikan IT, teman-teman. Menjadi pebisnis, background pendidikannya IT. Kok bisa sih Bu? Gitu. Banting setirnya itu luar biasa jauh gitu. iya. Karena keprihatinan sebenarnya, jadi bukan karena memang harus banting setir karena mau usaha, nggak seperti itu, tapi lebih ke waktu itu prihatin kenapa sih nggak ada yang fokus gitu. Kalaupun ada fokus hanya masyarakat menengah bawah, Iya, betul. Biasanya pemulung gitu yang mau pegang sampah. Nah, kenapa sih nggak kita yang sudah ada sedikit pendidikan gitu yang mau terjun ke sampah walaupun bukan di bidang lingkungan gitu. Jadi akhirnya memilih untuk banting setir untuk fokus menangani masalah sampah. Nah kan Ibu dulu justru nih teman-teman sekalian, Getter sekalian, Ibu Wilda ini fobia sampah sebetulnya ya Bu ya? Iya. Kenapa malah terjun ke sampah gitu Bu, melawan fobianya sendiri? Iya, jadi sebenarnya kalau terkait masalah sampah, saya sebenarnya aslinya jijikan ya. Jadi jijikan. nggak begitu jijik, bahkan saya sangat sugestian ya terkait misalnya masalah makan, masalah kondisi gitu. Harus jadi, bersih gitu ya? Jadi karena itulah akhirnya harus mengolah sampah. Harus mengolah sampah gitu. Kalau nggak salah Ibu tuh mulai mengolah sampah itu dari 98 Ibu, semenjak Ibu pindah ke Jakarta ya? Iya. Sekarang usaha yang didirikan, bisnis yang didirikan oleh Bu Wilda tuh punya omset satu tahunnya bisa sampai 10 miliar. Satu bulan sih. Satu bulan bahkan 10 miliar. Wow, itu rekening saya nggak nampung tuh Bu duit segitu tuh. Ceritanya gimana sih Bu, kok bisa sampai segitunya? Gitu. Iya, dulu kan saya datang ke Jakarta tuh niatnya nyari kampus, kuliah gitu kan. Akhirnya beneran kuliah di Jakarta, dan karena saya tipe yang nggak bisa diam, memang sudah sering mandiri lah gitu kan. Jadi saya melihat kok setelah kita bersih-bersih besok kotor lagi. Akhirnya teman-teman yang anak-anak muda, sesama anak muda waktu itu hopeless ya. Akhirnya saya muter otak berpikir gimana sih cara yang masyarakat tuh mau dengan senang hati melakukan kepedulian lingkungan, mau peduli, mereka bisa tahu gitu. Terus untuk lebih mau berkelanjutan mengelola sampah. Nah, karena itulah akhirnya saya merubah pola pendekatan menjadi pendekatan usaha. Ya. Usahanya apa? Penyelamatan lingkungan, peningkatan ekonomi. Oh gitu. Kan tadi yang seperti Ibu bilang, bahkan teman-teman di sini kayak ngapain sih udah ngurusin sampah, orang tua sendiri, suami sendiri bahkan katanya awal-awal sempat tidak mendukung ya. Nah Ibu udah mendapatkan penolakan, maksudnya orang banyak yang tidak sepaham lah dengan Ibu. Kenapa dilanjutkan? Ada sesuatu panggilan jiwa sih sebenarnya, karena keprihatinan, ada panggilan
bahwa ini harus dilanjutkan, kita nggak boleh mundur. Kalau nggak kita siapa lagi? Waktu itu pikirannya hanya itu sih. Nah kan berarti sekarang udah punya gudang pengolahan sendiri. Dapat sampahnya dari mana sih Bu ini kalau boleh tahu? Kita kebetulan ini kan kita kerjasama dengan kawasan. Kawasannya Sentul City. Jadi metode ini kita terapkan adalah pengolahan sampah skala kawasan dengan metode kelola di sumber. Jadi kawasan tersebut tidak buang lagi sampah ke TPA. Oh gitu. Konsep itu yang kita kembangkan dan Sentul City termasuk yang sangat peduli. Dari awal langsung respon bahwa mereka harus punya kewajiban untuk mengolah sampah di sumber gitu. Jadi akhirnya kita bekerja sama dengan Sentul City, saya disiapkan lahan dan bangunan, kemudian kita berinvestasi di teknologi dan sistem dan operasional. Nah terus dari sampah-sampah yang terkumpul itu diolah dari apa menjadi apa aja sih Bu? Iya, jadi di pengolahan sampah itu kita di Safira Global sudah tersebar bahwa kita sudah mengolah sampah menjadi kompos, pupuk organik, pakan ternak, biogas sampai energi listrik. Terus kan saya juga mendengar ada istilah circular economic nih yang pernah Ibu bilang, itu dari apa tumbuhan, dari buah busuk ditanam lagi jadi buah lagi gitu. Jadi iya benar, sampah buah jadi buah lagi, sampah sayur jadi sayur lagi. Jadi nggak jadi zero waste ya Bu ya. Nah nih Gators sekalian, tim kita tuh udah sediain dari tadi dari produk-produknya. Ini Mas Sulang ini ya Bu ya. Yang produk zero waste tadi yang circular itu ya Bu ya. Berarti ada cabai, ada jeruk. Ini apa nih Bu? Oh ini cabai ini. Oh ini cabai juga. Pedasnya minta ampun loh. Coba aja jangan Gan. Coba jangan. Berani nggak? Tantangan tuh. Tantangan ya. Dikit aja ya, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god. Iya ya, Be. Oke. Wow, rasanya luar biasa ya. Pedas ya? Pedas banget Bu ya, betul. Lebih pedas dari cabai rawit. Pedas banget rasanya. Oh mantap nih rasanya. Terus juga selain olah sampah, terus tadi saya juga dengar-dengar katanya Ibu punya hotel kambing. Iya, terkait hotel kambing itu lebih ke tadinya kita kan pelihara kambing. Kemudian saya cerita ke teman-teman, oh saya melihara kambing. Oh saya juga mau pelihara kambing, tapi nggak punya tempat, nggak ada yang jagain. Ya udah titip di kita. Terus setelah sebesar ini gitu, perjalanannya sepanjang itu, seberapa susah sih Bu jadi pebisnis sekaligus jadi pegiat sosial? Jadi tantangannya itu banyak. Contoh di sampah. Sampah itu unik. Saat dia numpuk, bermasalah, nggak bisa diangkut, orang-orang teriak. Saat kita kelola, kita ajak ikut terlibat, nggak mau. Saat kita jalan, semua jadi pengen gitu. Nah, jadi tantangannya itu. Jadi banyak yang merongrong gitu. Itu banyak sih. Nah, cuma lebih ke bagaimana untuk fight gitu, untuk sabar, untuk berjuang bahwa kita harus berkelanjutan. Tapi pada prinsipnya kita terbuka dengan semua pihak, dengan semua orang untuk bersinergi untuk memberi solusi terhadap masalah sampah. Gitu. Nah, terakhir nih Bu, kan di luar sana pasti banyak teman-teman anak-anak muda yang pengen bisnis tapi males, pengen bisnis tapi nggak mau gerak gitu. Ditambah lagi apalagi bisnisnya harus bersangkutan dengan sosial. Gitu. Boleh dong Bu kasih motivasi buat teman-teman di luar sana yang masih muda untuk mulai giat dan mulai mau bersosial. Intinya itu di gerakan sosial di lingkungan lebih bagaimana kita memotivasi itu mengajak orang-orang untuk ikut terlibat. Jadi misi kita juga sama, bagaimana menciptakan wirausaha sosial baru. Kebetulan karena kami di pengolahan sampah berbasis pengolahan sampah dan pertanian, peternakan, dan perikanan. Oh, gitu. Berarti kalau misalnya ada teman-teman yang pengen belajar mengolah sampah bisa ikut pelatihan di sini, Bu? Boleh, kita ada jadwal pelatihan, ada yang berbayar, mau yang gratis juga ada. Itu jadi, kapan aja Bu kalau boleh tahu? Kita terbuka, jadi kadang kita ada jadwal yang rutin, kita ada kegiatan kewirausahaan sosial, kemudian kita juga ada benar-benar yang mau belajar datang kita jadwalkan. Nanti biasa by konfirmasi. By konfirmasi. Oke, terima kasih Gators sudah menyaksikan episode Angkat Bicara di kali ini bersama Ibu Wildayanti. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng agar kalau misalnya kita nanti ada program baru, ada episode baru di
semua program kita yang udah ada, teman-teman bisa langsung tahu gitu. Bu, oke. Bisa ke kamera, jangan lupa like, komen, dan subscribe Getty TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Getty TV. Oke, see you on the next video. Goodbye.